Salam damai dalam kasih Kristus. Kita akan segera mulai kebaktian pada pagi hari ini. Walaupun kita tidak berkumpul di suatu tempat seperti kebaktian biasanya, kita boleh yakin dan percaya asalkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan mari kita ambil saat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita. Mari kita awali ibadah ini. Kasih karunia dari Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Untuk mengawali ibadah kita, saya minta dengan kasih Kristus enggal untuk berdoa pembukaan. Mari kita berdoa. Dan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami dari malam hingga pagi ini, Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami dalam kebaktian supaya lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya, mari kita akan pujikan lagu Pertolonganmu sebagai pujian pembukaan kita. Ku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat kakiku saat aku tak sanggup lagi. Di tanganmu bekerja, pertolongan begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Di dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tetap harus beriman bahwa Tuhan tetap senantiasa beserta kita. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah terambil dari Yeremia 33 ayat 8. Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Petunjuk hidup baru terambil dari Mika 6 ayat 8. Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allahmu. Setelah menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Triaji. Sebelum menerima firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati Bapak Triaji yang akan membawakan firman-Mu, supaya firman-Mu dapat menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin.
Selamat pagi adik-adik remaja. Bisa dengar suara-suara dengan jelas? Ya, baik, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi yang di sekitarnya kitab, kita mau baca bersama-sama. Ya, di hari Pentakosta ini kita mau belajar sedikit tentang Pentakosta. Kita belajar dari kitab Kisah Para Rasul 2. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 12. Kisah Para Rasul 2. Kita baca 1 sampai dengan 12. Oke, siap semuanya ya. Baik, mari kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 12 bersama-sama semuanya ya. 1, 2, 3. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Eridia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun orang agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dengan bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan memelihara di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya, amin. Adik-adik remaja, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema menjadi saksi Kristus. Kita hari ini tanggal 23 Mei merupakan hari Pentakosta. Ini hari raya Kristen 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita akan belajar bersama. Ya, untuk slide-nya, slide berikutnya. Ya, kita berbicara tentang Pentakosta. Penta 50 ya. Jadi dari bahasa Latin itu kan Pentekoste ya. Kalau di logatnya kita yang artinya adalah ke-50. Ketika kita melihat dari semenjak Yesus itu bangkit, kemudian Yesus itu
naik ke surga, 50 hari saat ini turun Roh Kudus. Buat teman-teman, di dalam bacaan kita tadi, kita tahu murid-murid Yesus berkumpul di satu rumah dengan banyak orang. Kemudian turun Roh Kudus. Nah, pada saat turun itu, ada lidah-lidah api itu yang berada di para rasul. Kemudian dia berbicara. Jadi rasul-rasul itu berbicara. Berbicaranya menggunakan bahasanya rasul itu. Seperti saat ini namanya kita berbicara, saya berbicara dengan bahasa Indonesia. Kemudian anggap aja adik-adik remaja itu dari negara-negara berbagai daerah tadi. Ada yang dari Yudea, ada yang dari Arab, ada orang Yahudi. Semua orang itu berkumpul, banyak orang berkumpul di daerah situ dari berbagai daerah. Rasul itu berbicara menggunakan bahasanya rasul, gitu ya. Tetapi orang yang mendengar itu mendengar seperti dari daerahnya. Jadi kalau saat ini saya berbicara bahasa Indonesia, bisa jadi teman-teman itu orang Jawa ya dengarnya seperti saya berbicara ngomong bahasa Jawa. Yang ngomongnya dari Sunda, seolah-olah dia mendengar saya berbicara bahasa Sunda. Tapi apa yang saya ucapkan itu adalah menggunakan bahasa saya, bahasa Indonesia yang saat ini saya pakai. Pentakosta pada saat turunnya Roh Kudus itu 3.000 orang percaya. Jadi di mana orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus hari itu percaya, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian mereka saat itu melihat kejadiannya. Coba lanjut di slide berikutnya. Iya. Jadi ketika mereka menjadi saksi, apa yang mereka ucapkan itu menyaksikan Yesus melakukan apa saja. Jadi Yesus berbuat ini, dia ceritakan. Apa yang menjadi tuntunan kita untuk mendapatkan kerajaan surga, mereka ucapkan semuanya. Jadi mereka mengucapkannya meledak-ledak dengan percaya dan yakin. Kenapa murid-murid bisa begitu? Karena kan murid itu hidupnya bersama-sama terus dengan Yesus. Jadi, apa yang mereka ceritakan itu gampang sekali mereka hafal. Kenapa? Karena dia hidup dengan Yesus. Jadi rupanya ketika hidup dengan Yesus, dia berlaku hidup dengan positif, selalu melihat apa yang baik dari Yesus, dia menceritakan dengan mudah. Saya bayangkan teman-teman kalau bercerita yang seumpama bercerita ke remaja setelah main ke pantai. Saya kira akan sangat mudah ketika teman-teman menceritakan, di pantai itu kemarin saya bermain pasir, kemudian saya bermain air, kemudian saya terjatuh waktu lari-lari di tepi pantai. Saya kira lebih mudah menceritakan ketika kita hadir pada saat itu, gitu ya. Kita melihat suasananya, kita lihat auranya, kejadiannya, jadi kita sangat gampang bercerita. Tetapi hari ini kita menceritakan sesuatu yang tidak kita alami sendiri. Kalau kita di dalam pengetahuan, kita nyebutnya prestasi. Apa yang menjadi prestasi? Jadi banyak orang itu menceritakan dalam bentuk tulisan. Kalau sekarang kita pakai di sini buku ya, ada Alkitab gitu ya, kita pakai. Tetapi pada saat itu tidak ada sarana yang sebagus ini. Bisa dibayangkan adik-adik kalau dulu menceritakan nulisnya aja kita bingung ya. Mereka nyarinya ballpoint-nya itu pakai apa ya? Tintanya pakai apa? Kalau nulis di kulit mungkin gampang ya, kalau dalam sejarah itu kan ditemukan kulit ya. Ini contoh Mas Haji bahwa ini contoh ada bahan yang terbuat dari kulit. Bisa bayangkan nggak kita mau nulis di kulit itu pakai alatnya apa gitu ya? Harus pakai kayu atau besi dan sebagainya. Bisa kita membayangkan bagaimana luar biasanya mereka berpikir,
bahwa karunia Roh Kudus itu membuat mereka menjadi cerdas. Ingat ya, karunia Roh Kudus membuat mereka menjadi cerdas, bukan hanya sebatas pandai tidak, tapi cerdas. Gitu ya. Itu suatu hal yang namanya prestasi. Jadi ketika Roh Kudus bekerja, melihat sesuatu yang sifatnya baik, positif, akan menimbulkan sesuatu yang namanya prestasi. Ya, di slide berikutnya. Ya, jadi bentuk kesaksiannya pada saat itu Rasul melihat sendiri Yesus berkarya. Kemudian mendengar sendiri Yesus berbicara. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Gitu ya. Jadi ketika mereka melihat Yesus pada saat disalib, mereka kan juga melihat gitu ya. Ketika Yesus diulurkan sebelum masuk Yerusalem, mereka juga mendengar. Apa yang dilakukan Yesus, mereka lakukan. Mereka jalankan dengan tindakan. Jadi kalau saat ini namanya adik-adik remaja merasa, oh saya itu percaya sama Yesus Kristus, pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan sama seperti Yesus itu? Tuntunannya harusnya berada di Alkitab. Jadi kalau buat adik-adik remaja, ketika kita mau melihat seperti apa Yesus, ya kita buka Alkitab. Berarti seandainya hidup kita tidak melakukan perilaku seperti Yesus, kemungkinan besar kita tidak membuka Alkitab. Ya. Jadi kemungkinan besar juga kita tuh meninggalkan Kristus, walaupun tidak kita sadari. Bisa jadi adik-adik remaja itu menganggap diri kita Kristen, ya. Maksudnya Kristen gitu ya. Tetapi perbuatan kita rupanya meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita. Gitu. Buat adik-adik, apakah kita pernah meninggalkan Kristus? Ini pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman adik-adik sendiri di dalam hati. Pastinya kita akan jawab, tidak, saya tidak pernah meninggalkan Kristus. Yang benar pastinya adik-adik adalah Kristen, tapi kadang meninggalkan Kristus. Contoh perbuatan meninggalkan Kristus itu apa? Jadi slide coba di berikutnya. Ini ya, ada 3 hal ya. Ketika kita berperilaku meninggalkan Kristus gitu ya, harusnya kita melakukan perbuatan positif. Ketika kita positif berarti kan kita sama dengan Kristus. Gimana kalau kita negatif? Berarti kita tidak sama dengan Kristus. Ingat ya, kalau berbuat baik, berperilaku positif berarti kita sama dengan Kristus dan kita tidak meninggalkan Kristus kalau positif. Kalau negatif berarti kita meninggalkan Kristus. Pertanyaannya, perbuatan negatif kita itu apa? Nah, ini saya mau tanya ini. Nah, ini kan adik-adik kan masih sekolah ini. Saya mau tanya kepada, coba ya ini. Nah, ini adik Winerly ya. Adik Winerly bisa dibuka kameranya. Adik Winerly ada di situ, bisa dibuka. Bisa dibantu untuk soundnya. Sudah, Dek Winerly? Ya, pertanyaannya ya kepada Dek Winerly, perbuatan negatif. Nah, sekarang kita tanya nih, kalau dapat tugas dari sekolahan, itu langsung dikerjakan atau menunda? Langsung dikerjakan. Gitu ya. Kira-kira 1 hari itu dapat berapa tugas dari sekolahan? Bisa 3, bisa 2. Oh, 3 ya, langsung dikerjakan ya, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika diminta mengerjakan tugas ya, tidak boleh menggunakan HP, seandainya tugasnya itu harus dikerjakan.
kira-kira Mas Winnerly tetap menggunakan HP. Jadi kan ada tugas HP, jangan browsing pakai HP ya, pokoknya dikerjakan langsung. Jangan melihat buku catatan ya. Kira-kira Mas Winnerly tetap membuka catatan atau menggunakan HP untuk membuka googling gitu jawabannya. Atau langsung benar-benar melakukan tugas yang dari guru itu dikerjakan. Langsung benar-benar dikerjakan. Langsung ya, tidak menggunakan alat bantu ya. Ya, oke, baik, makasih Cak Dimon. Ya, ini tugas barusan yang disampaikan Winnerly ya, teman-teman. Winnerly menyampaikan kalau melakukan sesuatu tugas dari sekolahan, ya harusnya kita kerjakan. Kalau namanya dapat perintah, jangan membuka HP atau membuka buku catatan, tolong jangan membuka. Perintahnya dari guru seperti itu, biasanya atau bisa jadi ada yang menggunakan sarana-sarana itu. Jadi kalau perbuatan yang sesuai, pastinya kita sejalan dengan tuntunan Kristus. Tapi kalau tidak sesuai, apa yang terjadi? Ya berarti kita meninggalkan Kristus itu sendiri. Jadi buat adik-adik, ketika kita merasa bahwa itu harus dikerjakan sesuai perintahnya, lakukan saja gitu ya. Kenapa hal itu perlu disampaikan oleh guru kepada para siswanya? Supaya menguji diri kita sendiri sebenarnya. Kita mampu enggak untuk berlaku baik untuk mengerjakan tugas itu. Sudah mempersiapkan diri enggak kita dalam menghadapi tugas-tugas. Itu yang pertama, perlakuan positif. Kemudian remaja menjadi saksi Kristus, supaya tidak meninggalkan Kristus itu harus berprestasi. Prestasi itu apa? Jadi ketika kita prestasi di sekolahan mungkin ada beberapa target ya. Namanya nilainya pelajaran ini adik-adik harus dapat nilai 80. Berarti secara prestasi pengetahuan berarti kita targetnya kan nilainya harus 80 gitu ya. Tapi ada juga mungkin kita yang merasa bahwa 80 susah, apalagi matematika, ada yang tidak suka ya. Tidak suka matematika terus ya udahlah, yang penting saya dapat 70, mau dikasih nilai rendah ya enggak apa-apa gitu ya. Nanti saya tak remedi lagi ya, setelah remedi kan nanti dapat jawaban yang lebih mudah, pasti nanti saya baru dapat nilai paling bawah, standarnya 80 ya, baru nanti saya dapat 80. Mengejar prestasi dengan pola-pola seperti itu sama juga kita seperti meninggalkan Kristus. Jadi ketika kita sebagai remaja, kita harus mengejar prestasi, gitu ya. Tetap harus mengejar prestasi. Tidak ada pelajaran yang tidak disukai, semuanya harus disukai. Semuanya itu perlu, gitu ya. Contoh nih buat kita pengetahuan matematika, gitu ya. Anggap saja saya lemah di matematika nih, kan tidak bisa lah di matematika, tidak pintar. Tetapi pertanyaannya, apakah matematika itu perlu sih dipelajari gitu ya buat kita? Saya jawab perlu. Kenapa? Karena semua kehidupan kita itu menggunakan hitungan, pakainya angka semua. Adik-adik mau melakukan apapun, menghitung apapun itu pakainya angka semua. Contoh nih, hari ini saya pengen turun berat badan atau naik berat badan. Ukurannya kan pakai angka. Ya, saya mau berat 40 kilo. Jadi kan yang tadinya berat 35 harus makan yang bergizi, banyak makan minum supaya beratnya sesuai 40 menggunakan. Atau yang mau turun berat badan, gitu, pakai pola-pola ukurannya. Saya kepengen olahraga lompat tinggi. Gitu ya. Tingginya berapa yang mau dilompati? Oh 60 cm, pakainya angka. Atau adik-adik yang senang dengan traveling. Saya mau perjalanan dari Magelang ke Jogja. Magelang ke Jogja itu jaraknya adalah 50 km. Ada angkanya lagi. Kita melewati tikungan. Jarak tikungan itu per tikungan 100 meter. Angka lagi. Jadi di dalam setiap kehidupan kita rupanya kita membutuhkan angka itu. Dan angka itu kita pelajari mungkin di pelajaran
terutama matematika seperti itu. Jadi kita harus senang dengan pelajaran itu. Contoh lain namanya ada di pelajaran kayak geografi ya, ilmu bumi, tata letak. Seperti halnya ditanya nanti kita hidup sekarang di Kota Magelang. Kota Magelang berarti sudah kita bicara letak. Kota Magelang itu di Jawa Tengah. Oh, berarti kita berada di daerah Jawa Tengah. Oh, kita mau main ke Borobudur, ya kayak gitu. Borobudur itu ada di mana? Tidak belajar pengetahuan, nanti kita seperti orang-orang lain yang hanya membaca buku petunjuk pariwisata. Karena dituliskan kalau di buku pariwisata itu Candi Borobudur ada di Yogyakarta. Nanti kita malah menjadi orang yang salah. Bahwa Candi Borobudur itu ada di Magelang, tepatnya di Kabupaten Magelang. Perlu enggak kita menginformasikan itu? Ya perlu teman-teman. Terlebih buat adik-adik mungkin yang belum pernah ke Candi Borobudur, silakan coba. Orang Magelang masa enggak pernah ke Candi Borobudur, ya. Kita promosikan. Itu namanya prestasi, teman-teman. Jadi buat kita ketika kita memiliki pengetahuan melebihi dari orang-orang, itu adalah prestasi bagi diri kita sendiri. Contoh ini, saya mau buka ini ada di Vano ya. Saya tadi lihat nih Vano belum on cam ini. Coba Vano kameranya dibuka ya, tadi belum buka. Kenapa? Ya, di Vano ya kameranya bisa ya dibuka. Nggak bisa, belum mandi. Oh, udah bisa ya. Baik, ini yang penting teman-teman bisa mendengar suaranya Vano ya. Ini Vano, Mas Aji kan tahu nih, Mas Vano pinter renang ya. Iya. Iya, Mas Vano itu pinter renang. Ini buat Vano, saya ingin minta nih kata-kata buat teman-teman yang lain yang tidak bisa berenang. Iya. Kan ada nih teman-teman remaja yang lain kan tidak bisa berenang. Kira-kira kalau usianya sekarang masih seumuran Vano kan, berarti kira-kira kalau belajar berenang bisa enggak Vano? Bisa. Adik teman-temannya yang lainnya yang belum bisa berenang, kira-kira kalau sekarang mau belajar bisa enggak? Bisa. Bisa ya, oke. Bisa. Jadi intinya kira-kira kalau dari tidak bisa berenang menjadi bisa berenang termasuk prestasi bukan Vano? Ya, iya sih. Kalau tidak bisa berenang kemudian menjadi bisa berenang termasuk prestasi tidak menurut Vano? Kalau menurut aku iya. Gimana? Kalau menurut saya iya. Menurut Mas Vano iya. Iya, oke, terima kasih jawabnya. Oke, bisa ditutup lagi ya. Baik, Vano teman-teman yang memiliki prestasi di dalam berenang ya. Jadi bisa mengikuti kejuaraan. Untuk ukuran Vano pastinya tidak cuma sekedar berenang itu prestasi. Jadi ukurannya pasti dia harus menggunakan angka 1, 2, 3 untuk mengatakan bahwa itu sebutannya prestasi. Ketika menjadi juara 3, juara 2, juara 1, itu sebutannya prestasi bagi orang yang mahir di dalam kecakapannya. Kalau bisa menang ya berarti ukurannya prestasinya adalah kejuaraan. Tetapi buat teman-teman yang tidak bisa berenang, kemudian bisa berenang, prestasinya apa? Prestasinya adalah kemampuan merubah kebiasaan yang tidak bisa menjadi bisa, itu adalah prestasi. Jadi tahapannya buat kita harus tahu untuk menjadi mengikut Kristus, kita harus memiliki tantangan buat diri kita gitu ya. Tadinya yang nggak suka renang, ayo belajar renang. Nanti tanya sama Vano, Vano kamu renangnya gimana? Diajari dong saya. Tuh. Sama mungkin di situ ini tadi Mbak Erika ya. Nah, itu dia pintar renang. Mbak, saya diajari renang. Kapan-kapan yuk bermain rame-rame remaja berenang sama-sama.
harus meningkatkan diri kita dengan tantangan. Atau ya tadinya Mia enggak suka menyanyi, walaupun nyanyinya itu cuma di kamar mandi, mic-nya pakai ciduk. Nah, ini kan kadang adik-adik kalau suruh nyanyi di panggung, wah enggak bisa nyanyi. Tapi kalau di kamar mandi, wah itu udah keren ya. Ruangannya sempit, menggema, kemudian mic-nya pakai ciduk, itu bergaya. Kan itu tantangan. Cuma masalahnya yang melihat dan kan hanya sendiri, yang tidak ada orang lain gitu ya. Jadi buat teman-teman yang merasa bisa nyanyi, ayo tunjukkan. Nah, mungkin bisa di media sosial kita bernyanyi seperti itu. Atau kalau pengen belajar, tadi saya enggak punya gitar, saya pengen gitar. Ya, ada gitar, ayo beli gitar, kita belajar bermain gitar. Kenapa harus seperti itu? Nanti kalau ditanya jemaat Kristen bisa nyanyi enggak? Kalau orang Kristen tidak bisa nyanyi nanti diketawakan nanti. Walaupun falas-falas, yang pentingnya kita belajar dulu lah menyanyi atau bermain musik. Jadi udah menjadi catatan umum ya buat adik-adik remaja, jemaat Kristen itu harus bisa nyanyi. Ya setidaknya kalau bisa punya alat musik gitu ya. Jadi nanti kalau di SMA ya bisa ditanya nanti, orang Kristen kok bisa nyanyi? Ya, nanti teman-teman akan ditanya, mah di gereja enggak pernah puji. Itu yang harus kita tingkatkan di dalam tantangan kehidupan kita. Ya, slide berikutnya. Ini belum slide-nya ya. Sudah? Kok belum slide-nya ya? Sebentar ya. Ya, berikutnya tentang sebagai remaja. Belum ya? Ya, untuk yang terakhir buat adik-adik remaja nih. Saat ini kita sebagai remaja Kristen. Saya ingin nanti bertanya ya kepada masing-masing ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, ini saya ucapkan saja ya pertanyaannya. Apakah kita melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai pelajar dengan penuh sukacita? Gitu ya. Ini pertanyaannya. Nanti akan saya tanyakan kepada adik-adik. Pertanyaan yang kedua, apa yang saya ingin kerjakan, apa yang ingin saya kerjakan sebagai jemaat Kristen di dalam pelayanan saya. Jadi sebagai jemaat Kristen itu teman-teman harus membuktikan pelayanannya apa. Contohnya, oh saya siap jadi liturgus, saya siap jadi pemimpin doa, nanti harus diucapkan. Terserah ya kepingin apa. Sekarang dipikirkan dulu. Pertanyaan yang pertama tadi, siap tidak saya melakukan tugas dengan penuh sukacita? Nanti teman-teman satu jawabnya apa? Siap atau tidak dengan sukacita harus dijawab. Yang kedua, apakah yang kedua pelayanan apa yang akan saya lakukan sebagai jemaat Kristen? Jadi kalau nanya, oh saya sebagai jemaat Kristen remaja, saya siap apa begitu. Kalau yang akan datang, oh saya siap mau pengen jadi pendeta, saya pengen seperti Pak Pendeta Tony atau Pendeta Saryoto, boleh nanti silakan diucapkan sesuai dengan keinginan adik-adik. Yang ketiga harus mengucapkan nanti ya, saya senang, saya susah, saya akan terus ingat Kristus. Yang terakhir ya tadi nanti kalau teman-teman ucapkan senang susah saya ingat Kristus. Baik, ini saya akan hanya memilih dua anak aja ya. Dua anak nih, yang satu ini kakak adik aja nih ya, kembar ya. Kalau yang tugas kan sudah Yoel ya, tapi saya tak mau tanya Joshua aja nih. Ya Joshua, untuk mic-nya bisa
Nyalakan. Ya, Joshua. Mas Aji mau tanya ya. Yang pertama, melakukan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Diucapkan ya, jawabannya mau apa? Saya jawabnya berarti kan saya akan melaksanakan tugas dengan sukacita. Ya. Pertanyaan pertama, Mas Joshua melakukan tugas dengan sukacita atau tidak? Saya melaksanakan tugas dengan sukacita. Yang kedua, pelayanan di gereja Mas Joshua mau pengen melayani apa? Saya siap menjadi liturgos dan pemimpin doa. Ya, jadi liturgos dan pemimpin doa. Jadi belajar doanya harus lebih rajin, liturgosnya membaca dengan lebih baik ya. Jadi tetap dibaca petunjuknya liturgos itu ya. Tapi seandainya dapat tugas membacanya lancar. Yang ketiga, diucapkan ya, senang susah ingat Kristus. Senang susah ingat Kristus. Ya, baik. Jadi terima kasih bisa di-mute ya Mas Joshua. Jadi kenapa senang susah ikut Kristus ini perlu saya sedikit sampaikan teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman kalau senang aja itu nanti ingat gitu ya, ulang tahun, wah terima kasih Tuhan gitu. Tapi begitu nanti pada saat sakit atau menderita, adik-adik ucapannya, wah ini Tuhan meninggalkan saya. Tidak ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi susah senang kita ingat Kristus. Nih sekarang yang terakhir, ini yang terakhir saya tak yang tidak kelihatan saja ini. Siapa ini yang belum terbuka? Oh, Atila ya. Halo, Mbak Atila. Ya, Mbak Mas. Atila ada di situ? Iya. Ya, oke. Baik ya, ini pertanyaannya Mbak Atila ya, yang terakhir ini. Pertanyaan pertama buat Atila, melakukan tugas tanggung jawab dengan sukacita. Jawabannya apa? Saya melaksanakan tugas dengan sukacita. Ya, amin. Kedua, pelayanan gereja yang ingin dilakukan apa? Selain liturgos dan berdoa, apa? Mungkin memimpin untuk bernyanyi. Bernyanyi, oke siap. Nah, ini Atila kan senang bernyanyi ya. Berarti nanti di dalam pelayanannya seandainya bisa silakan membuat rekaman, mungkin pada kebaktian kapan bisa rekamannya Atila ditampilkan di dalam kebaktian remaja, gitu ya. Iya. Ya, nanti bisa bilang sama Mbak Dia itu. Gimana kalau namanya yang nyanyi itu adik-adik remaja ya. Jadi tidak ambil dari YouTube. Atau mungkin Atila punya YouTube channel, saya punya lagu. Nah, silakan nanti bisa kita tampilkan di dalam ibadah remaja. Yang ketiga, ini harus diucapkan ya. Susah senang ingat Kristus. Halo Mbak Atila, masih di situ? Iya. Ya, diucapkan ya, susah senang ingat Kristus. Susah senang ingat Kristus. Ya, oke, saya ingatkan lagi sebagai jemaat Kristen, sebagai seorang remaja Kristen, susah senang ingat Kristus itu penting. Jadi buat adik-adik, kalau mainnya lagi susah, ingat Kristus, berdoa. Kalau perlu ucapan syukur, persembahan, berikan persembahan. Kalau mainnya lagi senang, adik-adik jangan cuma berpikir, oh saya mau ke restoran yang paling mahal, makan-makan habis 100.000, jutaan namanya kayak gitu, pesta-pesta gitu ya. Tapi lupa gitu sama Tuhan, kadang malah tidak persembahan. Jadi buat adik-adik kalau namanya ada sedang ulang tahun, ada hal yang mengembirakan, cobalah berucap syukur dengan persembahan. Berikan kepada Tuhan, bisa ke gereja, berikan kepada komisi remaja. Pokoknya berikan ucapan syukur ini. Mungkin sebagai wujud kebahagiaan kita. Walaupun susah juga sama, kita berucap syukur, kita berdoa, kita berikan persembahan kepada Tuhan sehingga kita bisa terhiburkan. Ya, demikian ya adik-adik remaja. Hari ini kita belajar menjadi saksi Kristus.
Kita tidak seperti rasul yang melihat dan menyaksikan secara langsung, kita tidak mendengar secara langsung, tapi kita dengan Alkitab kita, dengan buku yang kita punya, dengan alat teknologi HP yang ada Alkitabnya, kita buka Alkitab kita belajar menjadi saksi Kristus. Apa yang dilakukan Kristus yang tertulis di dalam Alkitab, kita ucapkan, kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Demikian, selamat pagi, selamat hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgos. Terima kasih kepada Bapak Triaji yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang sedang dilanda wabah virus corona ini. Berkati penanganan wabah ini supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat hilang dari bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Ya Tuhan, berkati para pemimpin bangsa kami yang memimpin bangsa ini, berikan kesehatan dalam memimpin bangsa ini supaya dapat hanya baik bagi namamu. Ya Tuhan, berkati studi kami yang mengadakan proses pembelajaran jarak jauh. Berkati studi kami supaya kami dapat mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan dapat membanggakan orang tua kami. Ya Tuhan, berkati gereja kami, berkati para jemaat, pendeta, dan majelis, berikan kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati keluarga kami, berikan kesehatan bagi keluarga kami, jauhkan kami semua dari wabah virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Dengan senantiasa mengingat pada baptisan kita, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, saya minta bangkit berdiri di tempat masing-masing dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri, bersama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Teman-teman, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk sementara ini, persembahan dipersilahkan dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan ibadah remaja tanggal 23 Mei 2021. Teman-teman dapat mengumpulkan persembahan di kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Minggu, atau bisa dikumpulkan dulu di rumah dan setiap minggu terakhir bulan baru dikumpulkan ke kantor gereja. Kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah untuk mengiringi persembahan kita. It will change your life forever. Mike, sing that part. Yeah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saat terkekang oleh masalah, saat
harap membangkitkan amarah. Pilihan di hadapan, bingung ku rasakan. Pada kasihmu jawaban ku dapatkan. Hanya satu nama, hanya satu arah. Berserah padanya, hanya satu cara. Ku kecapi, lalu ku resapi. Kasihnya membara, begitu berapi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakanlah kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan sekaligus doa penutup. Saya minta dengan kasih Kristus bagus untuk berdoa persembahan dan penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat berguna dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan telah membimbing kami dalam ibadah ini, dan semoga kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Syukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap beribadah kepadanya di dalam masa pandemi ini. Untuk mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya dan senantiasa mengingat kuasa-Nya, kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih Yoel yang sudah menjadi liturgos dan Bapak Triaji sebagai pembawa firman. Untuk pengumuman, teman-teman jangan lupa untuk absen. Link absen akan segera dibagikan di grup Koma. Dan yang ikut ibadah lewat YouTube jangan lupa absen juga. Persembahan dapat dikumpulkan seperti biasa dengan amplop yang ditulisi ibadah remaja. Teman-teman dipersilakan untuk on cam dulu ya, kita mau foto. Vano, oh iya Vano nggak bisa. Oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Ya. Silakan teman-teman di-unmute dulu dan mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Justru